Segala sesuatu yang kamu lihat di sekitarmu, mulai dari kursi yang kamu duduki hingga layar yang kamu baca ini, punya kisah asal-usul kosmik. Kisah ini bermula bukan di bumi, tapi di inti bintang-bintang yang membara miliaran tahun lalu. Awalnya, alam semesta itu sederhana. Hampir seluruhnya dipenuhi unsur-unsur paling ringan hidrogen dan helium. Ini adalah bahan-bahan pembangun primordial, bahan mentah dari mana segala sesuatu lainnya akhirnya akan terbentuk. Semua unsur lain yang membentuk dunia kita dan tubuh kita harus ditempa di lingkungan paling ekstrem yang bisa dibayangkan, di dalam wadah tungku bintang. Bayangkan sebuah bintang sebagai dapur kosmik raksasa. Intinya adalah tempat yang sangat panas dan padat di mana fusi nuklir terjadi. Di bawah tekanan dan panas yang luar biasa, atom hidrogen diperas bersama untuk membentuk helium. Proses ini melepaskan energi yang sangat besar. Itulah yang membuat bintang bersinar sangat terang di seluruh alam semesta yang luas. Selama jutaan atau bahkan miliaran tahun, sebuah bintang akan melanjutkan proses ini, mengubah unsur yang lebih ringan menjadi yang sedikit lebih berat. Ini adalah alkimia yang lambat dan metodis, menciptakan unsur-unsur seperti karbon, nitrogen, dan oksigen, unsur-unsur yang sangat penting bagi kehidupan seperti yang kita tahu. Bintang menjalani hidupnya dalam keseimbangan yang rapuh antara gravitasi yang mencoba menghancurkannya dan dorongan keluar dari energi fusi. Tapi alkimia bintang ini punya batasnya. Bintang biasa, seperti matahari kita, hanya bisa menghasilkan unsur hingga besi di tabel periodik. Besi adalah jenis abu atom yang istimewa. Menggabungkan atom besi tidak melepaskan energi, itu mengonsumsinya. Ketika inti bintang terisi besi, sumber energinya terputus. Keseimbangan yang rapuh itu rusak. Tanpa tekanan keluar dari fusi, gravitasi memenangkan tarik ulur kosmik. Inti bintang runtuh secara katastrofik di bawah beratnya sendiri yang luar biasa, memicu akhir yang spektakuler dan dahsyat. Ini adalah nasib bintang-bintang masif, dan itu menyiapkan panggung untuk tindak penciptaan yang lebih dramatis. Jadi, dari mana unsur-unsur yang lebih berat, seperti emas, platinum, dan subjek kita, uranium berasal? Mereka membutuhkan proses yang bahkan lebih energik daripada yang terjadi di dalam bintang yang hidup. Mereka lahir dari kematian. Alam semesta membutuhkan tungku yang jauh lebih kuat, sebuah peristiwa yang begitu dahsyat sehingga bisa membanting inti atom bersama dengan kekuatan yang cukup untuk menciptakan unsur-unsur terberat yang ada. Unsur-unsur ini tidak lahir dalam kehidupan tenang sebuah bintang, tetapi dalam kematiannya yang eksplosif dan spektakuler. Oleh karena itu, kisah uranium adalah kisah kekerasan kosmik dalam skala yang tak terbayangkan, warisan kematian bintang yang menaburkan kosmos dengan bahan-bahan untuk dunia baru. Pembentukan uranium membutuhkan tontonan kosmik yang luar biasa, ledakan bintang masif, sebuah peristiwa yang kita sebut supernova. Ketika sebuah bintang yang masanya setidaknya 8 kali lebih besar dari matahari, kita kehabisan bahan bakar, intinya runtuh dalam waktu kurang dari 1 detik. Keruntuhan cepat ini menciptakan gelombang kejut kuat yang meledakkan lapisan luar bintang ke luar angkasa dalam ledakan yang cemerlang. Dalam waktu singkat, satu supernova dapat mengalahkan seluruh galaksi induknya, melepaskan lebih banyak energi dari yang akan dihasilkan matahari kita sepanjang masa hidupnya, yang 10 miliar tahun. Ini adalah salah satu peristiwa paling kuat di alam semesta, tampilan kembang api langit yang luar biasa. Ledakan ini adalah lingkungan yang sempurna untuk proses yang disebut penangkapan neutron cepat atau proses ERC. Selama supernova, materi bintang yang meledak dibanjiri dengan kepadatan neutron yang luar biasa. Neutron ini adalah partikel subatomik tanpa muatan listrik, sehingga mereka dapat dengan mudah diserap oleh inti atom unsur-unsur yang ada, seperti besi, tanpa ditolak. Dalam lingkungan ledakan yang kacau dan berenergi tinggi, inti atom dibombardir dengan begitu banyak neutron begitu cepat, sehingga mereka tidak punya waktu untuk meluruh. Mereka terus membesar dan membesar, membengkak masanya. Bayangkan jalur perakitan yang lepas kendali. Inti besi dihantam oleh neutron, lalu satu lagi, dan satu lagi, semuanya dalam sepersekian detik. Inti menjadi sangat berat dan tidak stabil. Ia tumbuh jauh melampaui unsur-unsur stabil yang kita lihat di tabel periodik. Setelah kekacauan awal ledakan mereda, inti-inti yang membengkak dan kaya neutron ini memulai proses peluruhan radioaktif. Mereka mulai melepaskan partikel, berubah menjadi konfigurasi yang lebih stabil. Melalui proses peluruhan inilah unsur-unsur berat,
namun relatif stabil, seperti emas, timbal, dan, tentu saja, uranium akhirnya lahir. Uranium, dengan 92 protonnya, adalah salah satu unsur alami terberat yang terbentuk dalam puing-puing bintang ini. Penemuan yang lebih baru telah menunjukkan sumber lain yang bahkan lebih dahsyat untuk unsur-unsur berat ini, tabrakan dua bintang neutron. Ini adalah inti padat super yang tersisa dari beberapa supernova. Ketika dua relik kosmik ini, yang mengelilingi satu sama lain dalam tarian mematikan, akhirnya berputar ke dalam dan bergabung, ledakan yang dihasilkan, yang disebut kilonova, adalah pabrik yang bahkan lebih terkonsentrasi untuk proses air. Penggabungan kataklismik ini sekarang dianggap sebagai sumber utama unsur-unsur terberat di alam semesta, termasuk uranium yang suatu hari akan sampai ke planet kita. Setelah terbentuk di jantung ledakan bintang, atom uranium tersebar di seluruh kosmos. Mereka menjadi bagian dari awan gas dan debu yang luas, awan yang sama dari mana bintang-bintang baru dan sistem planet akan terbentuk. Sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu, salah satu awan tersebut, yang diperkaya dengan sisa-sisa supernova dan kilonova kuno, mulai runtuh di bawah gravitasinya sendiri. Keruntuhan ini membentuk matahari kita dan cakram materi yang berputar di sekitarnya, yang akhirnya akan menyatu membentuk planet-planet termasuk bumi kita. Oleh karena itu, uranium di planet kita adalah warisan kuno, relik dari bintang-bintang yang hidup dan mati jauh sebelum matahari kita lahir. Ketika bumi masih muda, ia adalah bola batuan dan logam yang meleleh. Dalam keadaan panas dan cair ini, unsur-unsur yang lebih berat secara alami tenggelam ke pusat karena gravitasi. Proses ini, yang dikenal sebagai diferensiasi planet, adalah mengapa bumi memiliki inti padat yang sebagian besar terbuat dari besi dan nikel. Kamu mungkin berharap uranium sebagai salah satu unsur terberat, juga akan tenggelam sepenuhnya ke inti. Jika itu terjadi, ia akan terkunci selamanya, jauh di luar jangkauan kita. Kita mungkin tidak akan pernah menemukannya, dan sejarah peradaban kita akan sangat berbeda. Namun, uranium memiliki sifat kimia unik yang menyelamatkannya dari nasib itu. Ia adalah unsur litofil, yang berarti ia suka berikatan dengan batuan. Secara khusus, ia mudah berikatan dengan oksigen dan silikon, untuk membentuk mineral yang kurang padat daripada paduan besi nikel inti. Daripada tenggelam ke inti logam, atom uranium tetap bercampur di dalam mantel dan kerak bumi yang berbatu. Saat bumi mendingin dan kerak mengeras, uranium terperangkap di dalam lapisan luar ini. Inilah mengapa kita tak dapat menemukan deposit uranium di kerak bumi saat ini, daripada semuanya tersembunyi jauh di dalam pusat planet kita. Meskipun demikian, uranium tidak terdistribusi secara merata. Konsentrasinya di kerak bumi, rata-rata, cukup rendah. Hanya sekitar 2 hingga 3 bagian per juta. Agar dapat ditemukan dalam jumlah yang dapat ditambang, ia perlu dipekatkan oleh proses geologi selama jutaan tahun. Air tanah dapat melarutkan uranium dari satu jenis batuan, dan kemudian mengendapkannya di batuan lain, menciptakan badan biji yang terkonsentrasi. Proses geologi inilah mengapa uranium hanya ditemukan di lokasi-lokasi tertentu di seluruh dunia. Kehadirannya adalah bukti dari rantai panjang peristiwa kosmik dan geologi, dari kematian bintang hingga kerja air yang lambat dan sabar meresap melalui batuan. Uranium yang diwarisi dari ledakan bintang tidak hanya diam di kerak bumi, ia memainkan peran vital dan aktif dalam kehidupan planet kita. Peluruhan radioaktif uranium yang lambat, bersama dengan unsur-unsur lain seperti thorium dan kalium, adalah sumber utama panas di dalam bumi. Panas internal ini mendorong tektonik lempeng, pergerakan lambat benua di permukaan planet. Ia menggerakkan gunung berapi dan gempa bumi, serta membantu menjaga inti luar yang meleleh, yang pada gilirannya menghasilkan medan magnet pelindung bumi. Perisai magnet ini memblokkan radiasi matahari yang berbahaya, memungkinkan kehidupan berkembang di permukaan. Tanpa kehangatan uranium yang lembut dan persisten, planet kita akan menjadi dunia yang jauh lebih dingin dan mati secara geologis. Salah satu fakta paling menarik tentang uranium adalah bahwa ia hadir dalam berbagai bentuk, atau isotop. Yang paling umum adalah uranium-238 dan uranium-235 yang jauh lebih langka. Uranium-235 inilah yang memegang kunci energi nuklir dan senjata atom. Isotop spesifik ini memiliki kemampuan unik untuk mengalami fisi terpecah ketika dihantam oleh neutron, melepaskan sejumlah besar energi dan lebih banyak neutron.
ini dapat menciptakan reaksi berantai yang berkelanjutan, sebuah proses yang dimanfaatkan dalam reaktor nuklir untuk menghasilkan listrik. Kepadatan energi yang luar biasa ini berarti sejumlah kecil uranium dapat menghasilkan daya yang sangat besar, menawarkan alternatif yang kuat untuk bahan bakar fosil. Penemuan fisi nuklir pada abad ke-20 mengubah arah sejarah manusia selamanya. Ini membuka kekuatan besar yang tersembunyi di dalam inti atom, kekuatan yang terbentuk dalam kematian bintang miliaran tahun yang lalu. Penemuan ini memiliki warisan ganda. Di satu sisi, ia telah memberi kita sumber energi bersih dan kuat, yang berpotensi membantu memerangi perubahan iklim. Di sisi lain, ia mengarah pada pengembangan senjata paling merusak yang pernah dibuat, membayangi politik global dan kesadaran kolektif kita. Kisah uranium adalah pengingat kuat bahwa dengan pengetahuan besar, datang tanggung jawab besar. Dari jantung bintang yang meledak hingga inti planet kita dan inti teknologi modern kita, perjalanan uranium adalah perjalanan yang benar-benar kosmik. Ia menghubungkan peristiwa skala terbesar di alam semesta dengan partikel materi terkecil. Ia adalah kekuatan fundamental yang membentuk geologi planet kita, dan alat yang ampuh yang membentuk masa depan peradaban kita. Unsur berat tunggal ini, yang lahir dari kekerasan kosmik, berfungsi sebagai penghubung mendalam antara kehidupan kita sehari-hari dan epik kosmos yang besar dan luas. Ini adalah sepotong debu bintang yang memiliki kekuatan untuk menopang dan mengubah dunia kita. Warisan langsung dari kekuatan kreatif alam semesta yang paling spektakuler.